Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Juragan Online, teman-teman Juragan Online. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi ya dengan webinar kita hari ini. Nah, kali ini kita sore ini agak spesial nih, kita adakan webinar di sore hari sambil ngabuburit ya teman-teman. Nah, dan tiap hari kita mengadakan webinar tiap malam dengan materi yang beda-beda, dengan digital marketing terutama paling banyak, dan juga bisnis. Dan kayak ini kita kedatangan pemateri yang keren banget. Kita kedatangan langsung, yaitu direktur pemberdayaan ekonomi rumah zakat ya. Nah ini sudah hadir pematerinya, beliau sudah hadir langsung bersama kita, akan sharing-sharing kepada kita mengenai pemberdayaan ekonomi rumah zakat ini seperti apa, dan juga beliau juga adalah entrepreneur coach yang akan memberikan kepada kita tips-tips tentang berwirausaha seperti apa dan bisnis seperti apa. Nah, nanti kira-kira akan seperti itu akan beliau jelaskan. Dan saya ingatkan lagi ya teman-teman, webinar ini adalah tujuannya adalah membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Dan kalau teman-teman merasa webinar ini sangat bermanfaat atau tahu manfaatnya bisa dengan dapat, bisa di-share seluas-luasnya. Dan juga kami tunggu juga partisipasi teman-teman untuk berdonasi ya. Nanti kita akan berdonasi, dan semua donasinya akan kita serahkan ke rumah zakat, karena kita kerjasama dengan rumah zakat. Dan nanti donasi itu akan kita berikan untuk tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, langsung aja kita sambil menunggu buka puasa, langsung ngobrol dengan pemateri kita hari ini dengan Pak Ihsan Nugroho. Oke, monggo Pak Ihsan. Baik, halo. sehat Kang Ian. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ihsan, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Ini alhamdulillah sekali Pak Ihsan bisa hadir ya, Mas saja. Biar lebih ambil Mas saja Pak ya. Terima kasih juga nih atas undangannya. Mas Ihsan. Kalau saya bukan Mas ya, Akang loh saya. Akang, oke. Akang Ihsan ya. Ini alhamdulillah teman-teman, Akang Ihsan ini dari Jawa Barat ya, Bandung, Mas. Kang ya. Dari Bandung. Alhamdulillah mau berbagi ilmu kepada kita, sharing terhadap kita. Materinya cukup menarik juga, yaitu materinya adalah upaya pemberdayaan UMKM dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Ya, Mas, itu yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya, terutama UKM ya ini, terutama UMKM dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini seperti apa. Nah, mungkin perkenalan dulu nih Kang Ihsan, mungkin teman-teman biar tahu biar tahu istilahnya Kang Ihsan ini siapa, posisinya apa di rumah zakat, dan mungkin bisnisnya apa saat ini, kesehariannya apa. Dan nanti biar teman-teman juga tahu juga, wah gitu. Monggo. Berkenalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Rabbi sholli wa yassir wa dalam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yayan atas kesempatannya diundang di Juragan Online. Senang saya karena isinya juragan semua ini. Para punya toko ya. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ihsan Nugraha ya, bukan Nugroho. Kalau di Jawa mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur Nugroho, benar. Karena saya dari Bandung Nugraha itu, tidak Nugroho. Benar, Nugraha. Alhamdulillah sejak tahun 2015 saya bertanggung jawab di bidang pemberdayaan UMKM-nya Rumah Zakat sampai dengan hari ini. Jadi semua program-program yang dijalankan oleh Rumah Zakat di bidang ekonomi, baik itu di bidang pertanian atau agro ataupun di luar itu UMKM lainnya, itu semuanya di bawah tanggung jawab saya untuk implementasinya. Saya posisi di Bandung, dari kecil lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung, ya semuanya di Bandung, Pak. Tapi alhamdulillah saya sudah karena jaringan Rumah Zakat yang menasional,
saya tidak hanya tinggal di Bandung gitu, jadi sesekali saya berkunjung ke teman-teman saya atau ke UMKM yang ada di daerah di pelosok Indonesia gitu, dari ujung Aceh sampai ke timur Indonesia. Alhamdulillah, jadi sering banyak ketemu berbagai macam bentuk orang dan berbagai macam usaha di daerah-daerah itu ya. Terutama yang kami bina itu adalah spesifik di pelaku usaha mikro kecil maksudnya. Jadi nggak ada yang menengah sebenarnya. Karena dana yang kita daya gunakan adalah dana zakat. Jadi mayoritas dana yang kita kelola adalah dana zakat untuk fakir miskin ya. Yang kalau misalkan dikonversi kepada level UMKM itu di level usaha kecil dan mikro dan kecil lah. Begitu mungkin Pak Kang Mas Yayan kenalannya. Begitu. Oke, mantap nih. Kang, berarti otomatis kan Kang Ihsan kan udah sering sekali bertemu dengan terutama pelaku mikro, Pak ya, Mas ya. Pelaku mikro Kang ya. Pelaku mikro dan UKM dan menurut pandangan Kang Ihsan sendiri nih, karena langsung terjun ya, langsung melihat langsung di UKM dan sebagainya, dampak dari COVID-19 ini secara nasional itu gimana, Kang? Yang Kang Ihsan tampak nih, biar teman-teman juga tahu kan, pasti di sini juga merasakan ya, di sana juga merasakan dampaknya, dan itu seberapa besar sih dampaknya yang menurut Kang Ihsan lihat secara nasional, yang dan terutama UKM yang dibina langsung oleh rumah zakat yang jenengan pimpin. Iya, jadi Mas Ian, dari sejak awal bulan Maret lah ya, karena kita mulai ada keluhan dari para binaan-binaan kita tuh mulai bulan awal Maret itu udah mulai ada, mayoritas memang masih di Pulau Jawa yang terdampak berat itu, khususnya yang di kota-kota besar lah, Jakarta, Bandung, itu kerasa banget lah ya, dari mulai kemudian menurun pendapatan, sampai kemudian tidak ada sama sekali pendapatan gitu. Terutama kita ketahui bersama kan teman-teman yang di usaha mikro ini, mereka memang hanya untuk mereka keluar untuk kehidupan mereka harian itu gitu, hari tersebut gitu. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan antisipasi COVID, seperti halnya pemberlakuan WFH, teman-teman UMKM yang biasa kemudian stay di kantor, mungkin jualan di kantin-kantin kantor, udah otomatis mereka tidak mempunyai pendapatan. Juga mungkin teman-teman yang jualan di sekolah, di kampus, itu juga sama. Udah paling pertama itu mereka terdampaknya. Mayoritas di orang-orang yang UMKM yang kita bina juga memang berada di atau berjualan di area tersebut. Gitu. Kekinian tidak hanya yang menetap gitu ya. Yang sekarang mungkin di kota-kota besar yang mereka berjualan keliling juga sudah mulai terdampak gitu. Yang hal yang paling sering terlihat itu adalah adanya penutupan akses jalan masuk ya. Yang biasa masuk ke kompleks, sekarang sudah hampir semua komplek-komplek di terutama di Bandung, Jakarta ya. Nanti mungkin di Kediri kasusnya bisa jadi masih agak longgar, atau saya juga belum melihatnya. Tapi di kota-kota besar, terutama yang dari paling dekat dengan Jakarta sebagai sumber penyebaran awal, itu sudah mulai keteteran gitu ya. Masuk ke komplek dibatasi, kemudian tukang sayur yang biasanya masuk komplek juga tidak bisa gitu. Jadi otomatis ini sangat terdampak, sangat banget terdampak. Jadi, nah mungkin kondisi seperti ini belum semua dialami oleh teman-teman pelaku UMKM di kota-kota lain, gitu. Terutama dengan adanya PSBB ini ya. Jadi orang-orang ada kecenderungan untuk takut dan lain-lain, sehingga aktivitas juga tidak bisa, yang jualan juga tidak bisa semudah dulu gitu, tinggal keluar. Nah ini sudah mulai gejala-gejala itu terjadi. Berikutnya di sektor pertanian juga sudah mulai ada ya keluhan ke kami, binaan-binaan kami, kesulitan untuk melakukan proses penjualan hasil produksi, terutama teman-teman yang sudah mempunyai ikatan kontrak dengan pelaku usaha rumah makan misalkan ya. Di Bandung ini banyak sekali rumah makan yang kemudian sudah tutup
Artinya ketika kemudian masyarakat atau petani itu panen, yang biasanya kemudian dilempar ke rumah makan secara reguler mungkin tiap hari ngirim sekarang sudah stuck gitu. Kemarin ada binaan kami di Sumedang gitu menyampaikan ini produksi timun kami hampir 2 ton gitu ya di bulan ini. Bingung nyerapnya gitu, sulit nyerapnya. Nah, apalagi waktunya kan ada busuknya ya, apalagi ada busuknya otomatis. Benar. Gila. 2 ton otomatis bingung benar membuangnya. susah gitu. Ya, jadi kan beda dengan beras. Mungkin kalau beras ketika panen masih bisa, umurnya bisa bertahan cukup agak lama. Ya kita bisa mencari strategi. Oh, jual dulu ke sini, jual dulu ke sana. Nah, ini teman-teman ini dengan waktu yang sangat terbatas, jadi bingung gitu. Harus gimana saya gitu? Gimana kita? Gitu. Jadi agak sedikit shock lah. Gitu. Nah, begitu Kang Mas Yayan kondisinya secara umum di UMKM bidang kami sama lah Pak, prosesnya mengalami terdampak dari mulai penurunan tingkat penjualan sampai memang sama sekali tidak ada penghasilan dari usaha utamanya. Begitu Pak Mas Yayan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan dulu ini update apa yang sudah kami lakukan di Rumah Zakat dari awal masa pandemi sampai dengan kondisi di pekan ini, bisa di-sharekan PowerPoint-nya ya, oke. PowerPoint ya, sebentar. Ini termasuk dalam PowerPoint ini termasuk juga dalam upaya dalam penanggulangan itu, atau salah satu program-programnya juga untuk mengurangi beban dari teman-teman UMKM gitu Mas ya. Benar Mas. Jadi memang ada yang kemudian spesifik langsung kita upayakan untuk menangani UMKM, ada juga yang kemudian sesuai dengan kebutuhannya, makanya kami melakukan beberapa perencanaan untuk proses penanganan COVID ini gitu. Namun secara ekonomi juga karena kami kolaborasi dengan bagian lainnya di bidang kebencanaan dengan itu, jadi selalu koordinasi lah satu paket gitu. Jadi ketika ada kegiatan apapun seoptimal mungkin semua unsur yang ada di dalam pendayagunaan zakat ini digunakan, dioptimalkan, termasuk salah satunya adalah UMKM itu juga kita berdayakan. Maka boleh di next slide. Next slide. Next slide dulu. Nah, jadi kami di Rumah Zakat membagi dua tahap lah ya. Saat ini memang masih di tahap short term itu jangka pendek lah ya, untuk kemudian merespon ke kondisi kekinian terkait dengan udah sampai mana kemudian penyebaran COVID, dampaknya seperti apa, dan kemudian kita juga membuat sebuah rancangan untuk yang long term. Nah, long term ini mayoritas nanti akan ada di ranahnya di pemberdayaan ekonomi gitu. Namun demikian pemberdayaan ekonomi juga sudah mulai kita libatkan di dalam aksi-aksi yang sifatnya jangka pendek gitu. Nah, apa aja yang kemudian kita jalankan saat ini di aksi jangka pendek? Bisa di next slide. Nah, ini yang dari awal kita coba jalankan, terus di bawahnya lagi, yang sudah kita jalankan selama COVID ini berjalan gitu. Di bidang kesehatan preventif, mungkin awal-awal kita melakukan proses penyemprotan gitu di berbagai wilayah, di berbagai fasilitas umum, di masjid, di sekolah gitu. Itu hal yang awal pertama kali kita merespon adanya ini. Kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Itu kemudian awal-awal kita lakukan Pak Mas Yayan gitu. Kemudian kekinian kami lakukan trennya gitu ya, kebutuhan dari masyarakat itu adalah untuk medisnya gitu. Untuk medisnya APD dan lain-lain. Nah, di situ kemudian kita mulai juga membantu para tenaga kesehatan untuk bisa memperoleh APD. Kemudian juga kita lakukan pembagian masker gitu. Kita punya gerakan 1 juta masker gitu. Kemarin kita bagiin masker secara gratis nah ini korelasi dengan bagian di pemberdayaan UMKM.
masker yang kami bagikan itu 100% dibuat oleh UMKM yang kita bina. Jadi di situ, jadi mulai kita tadi yang kemudian, oh mereka di fashion atau ada tetangganya yang bisa ngejahit. Nah yang itu yang kita optimalkan, kita order ke mereka. Kita order ke mereka, kemudian mereka yang kemudian membagikan di wilayahnya. Jadi dengan cara pemberdayaan semacam itu, ada dua hal yang kemudian terdapat dampak gitu. Pertama dampak positifnya masyarakatnya jadi mendapatkan masker untuk pengamanan dirinya, kemudian si masyarakatnya juga atau UMKM-nya juga jadi ada cash in yang masuk di mereka gitu. Karena kita optimalkan gitu. Kekinian juga kebutuhannya dari masyarakat lebih tinggi lagi gitu, ada karena krisisnya semakin panjang gitu ya, 1 bulan mungkin mereka tadinya punya saving sehingga bisa makan, sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit udah nih tabungan udah pada nggak ada gitu dan lain-lain. Nah kita sudah mulai masukin program-program yang sifatnya bantuan sembako, bantuan langsung sifatnya untuk mereka bisa mengkonsumsi lah di rumahnya masing-masing. Begitu kok Mas. Di next slide-nya beberapa kegiatan itu kita merata gitu. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, walaupun Jawa ini atau di Jawa Barat dan DKI ini adalah sumber utamanya atau terbesar lah ya saat ini. Tapi secara program aksi bersama hadapi corona ini sudah kita jalankan di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya saja mungkin nanti porsinya saja yang berbeda gitu, porsinya beda-beda. Next di bawah sini nanti ada dokumentasi yang penyaluran yang kita jalankan. Kurang lebih seperti itu Mas Yayan terkait dengan apa yang sudah kita jalankan selama Maret April ini. Tentunya ini juga memang kita harus bersyukur Mas Yayan nih, satu hal yang saya senang sekali gitu ya. Kita berada di Indonesia ini negerinya para NGO dan negerinya para donatur gitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang saya merasakan banget gitu ya dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder gitu, dengan berbagai entitas, bagaimana lembaga-lembaga sosial ini masif menjalankan aksinya gitu di merata gitu deh. Hampir semua lembaga menurut saya menjalankan program untuk menghadapi COVID ini gitu. Dan surprise-nya lagi adalah masyarakatnya juga yang ikut kemudian mau rembuk gitu, mau saling gotong royong ya, saling tolong gotong royong untuk ya kita sama kondisi kayak gini, kalau kita nggak bersatu ya saya rasa akan sulit sekali ya Mas ya. Benar. Jadi kita harus sedikit bersyukur lah, bukan sedikit lagi banyak bersyukur berada di Indonesia yang kemudian jumlah orang yang senang menolongi sangat tinggi gitu. Tinggi. Ini menarik ini betul. Saya lihat kan Rumah Zakat kan bikin short term sama long term ya. Yang short term ini jelas penanggulangan dalam waktu dekat ini ya, Kang ya. Tapi kalau yang long term ini ada yang tadi nanti desa berdaya dan sebagainya. Nah, ini untuk long term ini gimana, Kang? Maksudnya gini. Kalau menurut Kang sendiri dari lihat kondisi kan pasti lihatnya secara global ya, secara Indonesia nasional ini yang relawannya terus secara langsung melihat dari habit ya atau behaviornya dari masyarakat dan sebagainya, kayaknya sih bakal lama Kang ya kondisi COVID ini. Kita kan nggak tahu ya sampai kapan ini dan apa namanya kayak krisis lah, seakan-akan ini krisis ya Kang ya, dan krisis ya krisis. Dan ini program long term ini keren banget ini. Tadi saya lihat ada desa berdaya Kang ya, desa berdaya Kang ya. Nah itu gimana Kang? Itu kok program apa sih itu desa berdaya itu? Ini kan termasuk upaya pemberdayaan UKM juga kan ya, yang untuk desa berdaya itu mungkin bisa dijelaskan Kang. Apa sih desa berdaya itu apa Kang? Jadi desa berdaya ini program yang sudah kita inisiasi dari tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi program ini memang kita ada dua hal yang kemudian kita ingin dorong di desa ini. Yang pertama adalah
ya karena kita umat Islam, jadi mereka masyarakat paham dengan keislamannya, itu yang pertama. 16. Yang kedua, menyelesaikan, kami mempunyai riset lah ya di internal kami bahwasanya, dan mungkin ini juga berlaku umum, mayoritas permasalahan karena mayoritas di penduduk di Indonesia itu tinggalnya di desa gitu, atau ada jumlah desa itu jauh lebih besar daripada jumlah kota, maka ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan di desa, maka bisa itu sama dengan bisa menyelesaikan permasalahan secara nasional gitu. Jadi hipotesa kami seperti itu, sehingga gerakan yang kami jalankan semuanya berawal dari desa. Pangan, ketersediaan pangan, suplai pangan, adanya di desa dan lain-lain. Sehingga kami sangat concern sekali terkait dengan kondisi desa ini. Itu, Mas. Nah, ya, jadi program yang dijalankan salah satunya adalah ya program Desa Berdaya ini, yang dimana dalam Desa Berdaya ini ada sebuah konsep socio enterprise yang kami jalankan bernama BUMAS itu. Jadi kalau apa namanya Kang? BUMAS gitu. Jadi Badan Usaha Milik Masyarakat. Oh, Badan Usaha Milik Masyarakat. Benar, ini konsepnya mirip kayak gitu. Oh, pemerintah punya BUMN, punya BUMD, kemudian level desa juga keren ini. Kan kepemilikannya adalah kepemilikan dari pemerintah gitu. Nah, BUMAS ini sengaja gitu dari dana zakat yang kita peroleh dihimpun dari masyarakat, itu kita daya gunakan untuk membentuk sebuah usaha di level desa. Nah, usaha ini kemudian dikelola oleh masyarakat dari desa tersebut. Kemudian ada ketentuan yang kami terapkan ketika konsep BUMAS itu, yaitu sebagian laba usaha itu untuk membiayai program-program sosial yang dijalankan di desa tersebut, sehingga sustainable atau keberlanjutan si program-program yang kami jalankan di Desa Berdaya bisa lebih hidup lah, bisa lebih sustain. Begitu Kang terkait dengan konsep Desa Berdaya. Oke, keren Kang, ini keren. Kalau otomatis setiap desa itu bisa berdaya, otomatis juga akan apa ya? Ya tumbuhnya dari akar ya. Tumbuhnya perekonomian itu akan tumbuh dari akar dan akan bisa berimpact secara luas. Ya. Kemudian kembali lagi di long term kami, programnya memang banyak di ekonomi di sini kan long termnya banyak terkait dengan ketahanan pangan, kemudian pemberdayaan UMKM, pertanian dan lain-lain. Kenapa? Karena kami menangkap beberapa sinyalemen lah ya, mirip tadi kalau kata Mas Ian, ini bakal berapa lama? Ya kita juga nggak tahu berapa lama. Ya, benar. Cuman kalau misalkan kondisi ini terjadi, ya berarti kan ada hal yang harus dipersiapkan gitu secara unsur pokok gitu. Unsur pokok itu ya konsumsi gitu, untuk makan gitu. Makanya kemudian program-program yang kita dijalankan nanti ke depan untuk di program long term ini merespon pasca COVID ini lebih banyak di program pemberdayaan ekonomi. Nah, begitu Kang. Terus tadi mungkin kita ngomongin kondisinya bagaimana sih sebenarnya UMKM kita. Nah, ini sekarang kita masuk pada bahasan yang sedikit spesifik pada pemberdayaan UMKM. Di slide 3 terakhir Kang, karena saya juga tidak menyiapkan banyak slide. 3 terakhir ya. Nah di sini tadi itu, di sini Kang. Oke. Jadi kondisinya bagaimana sebenarnya UMKM kita. Nah, kalau tadi saya di awal cerita bahwasanya sekarang UMKM sudah mulai banyak yang teriak-teriak bahwasanya saya sulit memasarkan, sulit kehilangan pembeli, saya sulit dan lain-lain, banyak lah kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, dari sana sebenarnya banyak hal yang kemudian bisa kita bantu ya. Walaupun tadi kajian program yang kita jalankan itu ekonomi itu baru sifatnya nanti long term gitu ya, setelah yang responnya selesai, tapi dari awal kita sudah mulai mengedukasi atau sudah mulai mentreatment sebenarnya UMKM kita ini dari awal. Nah, salah satunya memberikan rekomendasi usaha-usaha yang kemudian sedang trendingnya saat ini gitu, yang sedang kita butuhkan, atau yang berkaitan dengan program-program penyaluran kami gitu. Jadi
kayak bantuan sembako, itu semuanya rata-rata produknya itu mayoritas dari UMKM binaan, Kang. Jadi nggak beli kemudian Oh, tapi enggak, kita jadi bagian bagian apa kebencanaan itu kontak ke kita. Kita butuh untuk ini gitu. Nah, kami yang di bagian pemberdayaan melakukan proses penghimpunan jadi dikumpulin, kita beli dari binaan-binaan kita. Kita minta mereka produksi, kemudian kita beli gitu. Jadi dengan seperti itu mereka tetap hidup gitu dan tidak sifatnya itu ya selalu ngasih. Nah, terus apalagi yang kemudian dibutuhkan oleh UMKM saat ini? Ini sangat tepat sekali dengan ini ke teman-teman di komunitas juragan online gitu. Kalau saya sebenarnya banyak lah ya teman-teman ikut banyak kajian-kajian online saat ini yang berhubungan dengan bagaimana survive di bidang survive UMKM di masa pandemi, di masa Covid dan lain-lain, itu kontennya kemungkinan sama lah ya. Nah, ini kita kemudian diimplementasikan kepada UMKM gitu. Nah, yang pertama yang diperlukan UMKM-nya itu dari unsur manusianya sendiri gitu, atau orangnya gitu. Nah, si orangnya ini yang berhubungan dengan otak sebenarnya, dengan isi kepala gitu. Hal yang pertama yang kemudian mereka butuhkan adalah shifting offline to online, Kang. Jadi memang sesuai sekali nih mungkin nanti ke depan kita ada program khusus ya dengan teman-teman di Juragan Online, karena ini juga yang akan kita jalankan ke teman-teman kepala binaan kami kepada UMKM binaan. Kenapa? Karena kemudian tadi orang-orang kemudian di rumah, semua aktivitas di rumah, ini akan membuat sebuah habit baru gitu. Nah, habit baru ini yang kemudian nggak bisa kemudian tuh UMKM itu oh kan biasanya gitu ya, oh saya bisa yang ini, saya yang pengennya jual ini, oh nggak bisa lagi kayak gitu. Dengan adanya WFH, kemudian belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan semua aktivitas di rumah aja gitu ya, hashtag di rumah aja ini akan membuat sebuah habit baru nanti ke depannya, habit baru, sehingga nggak bisa lagi tuh jualan itu dengan cara yang lama gitu, offline, mangkal gitu ya. Mungkin itu tetap ada, karena pasti akan ada segmennya selalu. Setiap usaha itu bagaimana caranya pun akan tetap ada segmennya. Tetapi mungkin segmennya akan berkurang. Kenapa? Karena orang-orang yang sekarang lebih memilih habitnya berubah, Kang. Karena kan kondisi pandemi kita nggak tahu. Kalau dikatakanlah ada beberapa artikel kalau bilang misal ini kondisinya sampai akhir tahun nih, atau mungkin sampai tahun depan nih, kebiasaan orang akan berubah, dan kita kan seperti dipaksa, Kang ya, seperti dipaksa untuk industri 4.0. 4.0 otomatis langsung dipaksa ke situ kita. Nah, itu kesiapan, saya rasa kesiapan dari UKM-nya dan sebagainya itu juga perlu kesiapan yang emang matang untuk survive di situ. Kalau misalnya nggak bisa survive di situ ya, nah itu tantangan sendiri ya, Kang ya. Otomatis untuk Akang sendiri yang memberdayakan UKM dari Rumah Zakat sendiri akan punya tantangan sendiri di situ. Benar Pak. Jadi kami dan semua pelaku UMKM berhadapan dengan dunia maya sekarang gitu. Jadi memang harus kemudian diarahkan ke arah sana gitu. Yang tidak ada lagi istilahnya, oh nggak apa-apa lah gue gaptek gitu. nggak ada gitu. Harus kemudian mengikuti dengan tuntutan kekinian ya, dan zamannya gitu. Nah, kami pun secara kelembagaan sekarang sedang membantu UMKM dengan membuatkan sebuah platform online khusus binaan kami yang namanya lapakdesa.id. Ini masih tahap develop, tapi secara aktivitas jual beli sudah mulai berjalan gitu. Yang kedua, kayak marketplace gitu, Kang. Kayak marketplace sendiri gitu, Kang ya. Kayak marketplace isinya binaan-binaan. Benar, marketplace khusus untuk lebih hanya untuk binaan-binaan saja gitu. Kita dorong gitu. Nanti kami di Bandung ini ada tim khusus untuk memasarkan produk-produk mereka gitu. Jadi karena memang kita juga tidak bisa memaksakan. UMKM itu ada yang mengatakan, oh saya jago produksi gitu, tapi nggak bisa masarin. Tapi ada juga nggak punya bahan untuk dijual tapi jago masarin gitu. Nah itu harus gitu. Yang kedua, di dalam personal ini atau manusianya ini, mereka butuh update terkait dengan kajian ekonomi kekinian gitu. Kalau kita sering ada, mungkin kemarin Pak Yusuf Hadi sudah mengeluarkan sebuah hasil riset terkait dengan perubahan habit, atau kita sering dengarnya itu new normal ya Pak. Ya. Nah,
sebenarnya yang kondisi kekinian tuh seperti apa gitu. Nah, penting kemudian para UMKM ini melakukan proses update gitu untuk mengetahui sekarang kondisinya udah seperti apa gitu. Jangan sampai kemudian pernah mengkaji di awal Maret, kemudian hilang aja gitu dan menjalankan atas apa yang dia dapatkan di awal Maret. Oh, nggak bisa gitu. Karena kondisi di awal Maret atau di bulan Maret dan di bulan April, bahkan sekarang di awal Mei, itu sudah berubah banget gitu, berbeda banget gitu. Nah, kondisi itu selalu diupdate oleh para pelaku UMKM gitu. Untuk apa? Untuk bisa menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan habit dari masyarakatnya atau kebijakan terkininya kayak gimana, sehingga bisa lebih adaptif lah terhadap fenomena yang sedang terjadi gitu, bisa menyesuaikan diri gitu, bisa cepat beradaptasi seperti halnya online ini gitu. Itu dari sudut pandang manusianya, minimalnya 2 hal itu. Yang kedua dari sudut pandang si produknya atau jenis usahanya gitu. Sekarang mungkin beberapa jenis usaha sudah sedikit agak lesu gitu. Yeah. Misalkan di fashion agak sedikit lesu, kemudian kenapa? Mungkin orang-orang juga lebih berpikir kepada yang sifatnya udah pokok dulu aja bisa makan juga udah mending gitu. Iya. Nah, kaji juga gitu, jangan kemudian kekeh ya, merasa oh udahlah gue menjualannya ini aja gitu. Nah, ini juga perlu dilakukan proses pengkajian tadi, melihat trennya ke arah mana saat ini. Seperti halnya kemarin dari awal kita lihat, usaha ini PMPM kita banyak yang berhenti. Oh, udah kita dorong dia untuk memproduksi hand sanitizer, nanti kita beli misalnya. Kenapa? Karena demand-nya juga ada gitu. Nah, dicek tuh nanti dikaji yang kekinian hasil kekinian. Apa sebenarnya yang lagi naik daun gitu. Kalau ada juga kan istilahnya tuh ada yang winners product dan loser product gitu, atau winners usaha. Tidak masalah kemudian kita adaptif dengan kondisi tersebut gitu. Ikuti maunya customer tuh kayak gimana gitu. Karena mereka yang kemudian akan mendatangkan cash ke kita gitu, atau uang masuk ke kantong kita gitu. Jangan kemudian merasa karena sayanya bisanya cuman ini, berarti kalau kita hanya bisanya ini ya ayo berubah gitu bro. Tadi ya kalau misalkan produk kita nggak bisa masuk, setidaknya kita sudah punya market ya. Nah, kita bisa bantu jualkan produk-produk dari rekanan UMKM kita yang lain gitu. Nah, sekarang sudah saatnya seperti itu ya. Nggak bisa jualan ini. Saya punya kenalan di teman dekat gitu di travel. Wah, travel lagi mati gitu ya. Udah nggak bisa gerak itu, kalau travel bisnisnya pasti nggak bisa gerak pasti. Nggak bisa gerak. Travel nggak bisa gerak. Saya tanya biasanya dia kan dapat retail pendapatannya itu dari tiket gitu. Tiketnya sekarang lagi nggak ada gitu. Mau mempertahankan itu, nggak bisa gitu. Dia nggak bisa nggak makan gua gitu. Dia kemudian mengalihkan bisnisnya gitu. Dia juga kemudian awalan jualan APD, dan sekarang karena trennya lagi Ramadan kurma gitu. Dan dari satu bulan bisa menjual kemarin udah hampir 8 ton gitu. Kan keren gitu. Yang penting ada cashing. Jadi lihat kembali pada apa yang kemudian dibutuhkan oleh customer, oleh market lah. Apa yang dibutuhkan market apa, ya itu kita sediakan. Apalagi kalau misalnya kita menjadi solusinya, istilahnya gitu Kang ya. Benar. Kalau kita nggak mampu memproduksi, ya tenang, kita cari link jaringan kita itu. Makanya saya juga sedang merekomendasikan untuk teman-teman antar fasilitator untuk ngobrol itu. Oh, saya punyanya ini, di sana punyanya apa, saya bisa menjualkan ini, saling menjualkan itu. Okay. Berikutnya terkait dengan keuangan. Wah, jelas banget lah ya. Kita nggak tahu COVID ini berakhir kapan, maka kita harus bisa bernapas panjang dengan mengatur keuangan kita. Ini saya kira bukan hanya untuk UMKM lah ya, untuk teman-teman yang berstatus pegawai juga sama kondisi saat ini juga tidak aman gitu. Karena banyak kemudian yang diputus kontrak, ada PHK massal dan lain-lain gitu. Di Bandung itu udah banyak yang kayak gitu. Maka yang harus dilakukan adalah gerakan irit bingit gitu. Harus benar-benar menghemat keuangan kita. Harus bisa mengatur cash flow bisnis kita. Jangan terlalu kemudian over investasi gitu. Jangan terlalu over investasi.
syukur-syukur sekarang bisa menjual apa yang sudah kita produksi itu udah better lah, sudah better untuk kemudian kita jualkan. Nah, di bagian akhir di bab bisnis proses. Nah, di bisnis proses ini beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM itu adalah proses delivery, Kang. Delivery. Kenapa tadi banyak yang diblok, banyak ditutup dan lain itu aspek delivery itu terganggu lah ya. Kemudian tadi seperti saya ceritain kasusnya petani juga sama gitu. Mereka bisa memproduksi tapi karena kemudian end user yang biasa mereka sudah kontrak itu off katakanlah. Kalau misalkan yang dia jual ke pasar sih aman ya, jual masih ada pola distribusi yang tetap gitu. Nah, ini juga harus bisa menyesuaikan diri lah ya. Dan kemudian yang di bagian marketingnya juga sama gitu. Bisnis proses marketing juga harus belajar, harus mengimplementasikan gitu. Manual udah sedikit berat lah sekarang itu. Minimumnya teman-teman yang punya bisnis pakai WA lah untuk marketing gitu, di share, Ya, benar. share di WA gitu. Karena hampir sekarang mayoritas kan kita punya WhatsApp lah sebagai alat untuk komunikasi. Nah, di situ juga bisa dioptimalkan dibanding kemudian kita masih mengandalkan penjualan offline yang kemudian sampai nggak tahu sampai kapan kemudian kita bisa bebas lagi berjualan gitu. Kalaupun nggak ditutup atau akses yang biasa kita jualan, setidaknya kita khawatir juga, kita bakal rentan untuk terpapar COVID-nya itu sendiri gitu ya. Mikir uang, ternyata kitanya jadi nggak safety gitu. Nah, di sini juga pembelajaran bagi teman-teman UMKM untuk memahami pola itu. Nah, tapi itu kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini gitu. Nah, tapi kami di Rumah Zakat di bagian pemberdayaan ekonomi selalu mempunyai optimis terkait dengan UMKM ini, Kang. Kenapa? Pertama, sejarah mengatakan bahwasannya UMKM ini stabil dengan berbagai krisis ya, walaupun di tahun ini agak sedikit beda karena saya belum mengalami krisis-krisis yang sebelumnya gitu, masih citik-citik gitu, jadi nggak begitu paham gitu. Kalau katanya dulu kan waktu krisis 98 yang menyelamatkan itu kan UKM ya, Kang ya, katanya kan gitu. Cuma dulu nggak terdampak UKM, tapi kalau yang saat ini justru yang nggak pandang bulu, nggak pandang bulu katanya, nggak besar nggak kecil. Semuanya terdampak. Bahkan kalau saya istilahnya nih Mbak, UKM itu banyak sekali rawan yang bangkrut dan sebagainya, rawan sekali. Ya benar, Kang. Makanya di sini butuh sebuah upaya bersama ini. Jadi permasalahan UMKM ini yang kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya UMKM ini mensuplai PDB produk domestik bruto ya di Indonesia sampai 60%. Berarti kan memang satu hal yang harus didorong gitu, diselamatkan oleh kita bersama. Dan saya mempunyai sebuah harapan dan juga ini kayaknya harus bisa gitu kita survive di tahun ini. Dan ini juga ada sebuah titik balik kalau saya melihat Kang Ian terkait dengan bagaimana kemudian UMKM ini ke depan bakal jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan kondisi COVID ini ada dua hal yang kemudian yang kami perkuat juga. Pertama, ketahanan lokal gitu, ketahanan baik itu pangan atau sumber daya lokal ini jadi sangat penting. Kenapa? Sekarang impor mungkin agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena masing-masing negara juga melakukan pengamanan di negaranya gitu. Nah, di sini saat kemudian para UMKM ini stabil, tangguh gitu. Untuk kemudian kedepannya kemudian bisa jadi pemain utama di negerinya gitu. Di negeri sendiri. Nah, benar, di negeri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian pangan juga sama. Negara-negara lain juga sedang mempertahankan pangannya untuk ketahanan pangan di negaranya, sehingga deliver ke luar daerah negerinya itu juga bisa jadi agak sedikit dibatasi lah ya. Nah, negara kita yang kemungkinan beberapa komoditas itu
mengimpor dari luar harus bisa tertangani sendiri gitu dari apa yang kemudian diproduksi oleh lokal kita gitu. Makanya isu-isu sekarang yang lagi kemarin kan Pak Presiden menyampaikan bahwasanya ketahanan pangan kita sedikit terganggu di beberapa poin gitu ya di beberapa daerah. Nah, ini juga bagian yang kemudian harus para UMKM ambil perannya gitu. Bagaimana kemudian menyiapkan suplai-suplai tersebut ketika kemudian masa pandemi ini selesai, kondisi ekspor terbatas. Nah, kita harus siap ini di UMKM kita bisa memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Dan juga mungkin nanti masyarakat di kita pun sudah mulai terbiasa dengan produk lokalnya gitu, tidak karena adanya itu ya pasti kan akan dikonsumsi gitu. Nah, ini juga teman-teman UMKM harus mulai mengambil peluang ini. mengambil peluang ini. Di berbagai sektor seperti itu sama ya, di pertanian, kemudian di handicraft dan lain-lain. Beberapa negara mungkin ya teman saya yang di Malaysia itu udah agak sedikit menahan juga dari Cina udah mulai dibatasi karena ada program di mereka ada buy Muslim tours, kemudian juga khawatir ada kontaminasi dan lain-lain. Justru saatnya dari kita bisa menjuarai ekspor justru mungkin mulai berbenah untuk meningkatkan kapasitas. Banyak mungkin di antara kita selama COVID ini berlangsung banyak waktu melamunnya ya, waktu lamurnya gitu ya. Nah ini adalah masa-masa yang tepat untuk kita sama-sama belajar gitu, meningkatkan kapasitas pengetahuan kita, mengasah skill kita gitu. Ini semua gitu, nggak hanya UMKM, kita juga sama gitu untuk bagaimana survive menghadapi ke depan. Begitu, Mas. Tinggal PR-nya gitu, Kang ya. Gimana UMKM itu bisa memenangkan persaingan market yang emang saat ini lagi sulit. Benar. PR-nya di situ nanti. PR-nya di situ. Makanya online tadi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dipaksa banget harus kemudian mengikuti zamannya. Dan ini nanti kita harus obrol lebih lanjut nih Kang dengan juragan online. Boleh. Bagaimana kita insya Allah nanti kayaknya bisa Kang ini. Kayaknya bisa nih agak. Kita habis ini kita soalnya menyusun kurikulum untuk pembelajaran digital marketing Kang. Nanti mulai dari marketplace, semua marketplace gimana optimasinya kita ada kurikulumnya, terus Google Ads mulai A to Z kita ada kurikulumnya dan sebagainya. Ini lagi kita susun untuk kelasnya. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa merasakan langsung ya dari kita kerjasama dari pemateri-pemateri yang suhu dan berpengalaman dari dulu online belum booming mereka sudah main, jadi insya Allah guru-gurunya juga sangat berpengalaman lah di bidangnya. Mungkin nanti di kesempatan itu teman-teman semuanya juga bisa akan merasakan untuk itu, karena kan alhamdulillah timnya Juragan Online Kang ya, itu udah bermain di online sejak 2013. Dulu waktu online belum begitu banyak yang mengenal, teman-teman sudah bermain di situ. Ya alhamdulillah. Memang seperti yang harus didorong. Oke. Wah menarik Kang. Ini menarik sekali. Terus, nah, oke, mungkin ini kita sapa sama teman-teman juga Kang ya, mungkin teman-teman yang lagi melihat live ini siapa aja yang hadir Kang. UMKM bisa survive di COVID, Rizka Yuliana. Terus ada lagi mungkin UMKM insya Allah bangkit, amin. Semangat UMKM sebagai akar ekonomi nasional ini Bu Elwin. Oke, ada lagi mungkin langkah awalnya adalah bersabar. Ya, bersabar dan bersyukur. Bersabar bersyukur. Alhamdulillah lah Mas itu. Kami dari sektor peternakan Pak, ini ada pertanyaan langsung Kang ini Kang. Kami dari sektor peternakan Pak, barang sudah banyak, pasar sepi, tapi harga nggak mau turun. Menurut Kang Ihsan perlu kita jual dibuat saving dana atau tahan barang? Wah ini gimana Kang ini Kang?
Iya, ini mirip lah dengan kasusnya di kami. Di MD ini di unit social enterprise-nya punya eh, apa sapi gaduh ya, kurang lebih Hmm. ada 200 ekor sapi. Jadi kemarin tim kita ngobrol dengan tim ini baiknya gimana gitu. Eh, Apakah kita mau keluarkan nanti di bulan Ramadan di momennya atau buat sekarang aja gitu. Jadi kalau kalau saran saya sih apa yang kemudian bisa di-cash-kan di dalam waktu dekat itu yang kemudian didorong lebih dahulu. Jadi nanti kenapa saya ini karena tadi ya kita nggak tahu ini COVID bakal terjangkit berapa lama dan yang kita butuhkan saat ini adalah case gitu, case. Jadi baiknya sih memang dikeluarkan dulu apa yang sudah menjadi aset yang ada di kita gitu untuk menjadi case. Kemudian memang harga tidak tidak eh, karena bukan momennya, momentumnya kurban, momentumnya penjualan hewan, memang nanti akan jatuh gitu. Selama kemudian masih ada keuntungan walaupun sedikit, lebih baik diambil karena rekomendasi dari saya. Lebih baik diambil, kemudian nanti kita melihat kalau tren di kurban itu kan nanti bulan Juli ya, di bulan Juli. Nah, kita bisa nanti melihat kondisi di bulan Juni, nanti di bulan depan, di awal bulan depan, lihat kondisi seperti apa. Uang cash yang kita, kalau misalkan ternyata kondisinya positif, uang cash yang sedang kita miliki saat ini bisa diputarkan kembali gitu untuk pengadaan sapi dengan kambing dengan grade tertentu sehingga nanti bisa kita kelola dalam waktu 1 bulan untuk dijual di masa kurban. Jadi kalau misalkan saat ini punya ada aset yang bisa diubah dalam bentuk cash, mendingan lakukan aja itu dulu. Cashkan dulu saja. Gitu, Mas Husain. Cash is king. Kalau dalam saat ini gimana caranya kita dapat cash nih, nggak tahu gitu. Nah, kalau mengenai terjadi krisis, yang bisa bertahan yang punya cash, Kang ya. Kalau nggak punya cash, bingung juga. Kalau udah punya cash, nanti kemudian di bulan Juni gitu ada perubahan ternyata kondisi COVID-nya menurun, jumlah kondisi menurun, kemudian ekonomi juga sudah mulai kembali bangkit. Kan nanti yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan si sapinya atau kambingnya atau ternaknya jadi kena COVID kan, tetapi daya beli kan nanti ya. Karena faktor kemudian banyak orang yang kena PHK, banyak UMKM yang kemudian ya, ini ke arah sana sebenarnya. Efeknya domino, banyak yang kena PHK otomatis nggak punya penghasilan. Nggak punya penghasilan. Yang nggak punya penghasilan, cash-nya turun, daya beli akan turun sekali. Nah, itu harus dipikirkan juga nih strateginya. Ini tadi ada pertanyaan dari ini Dwi Janto Desber Dukuh Kota Salatiga. Selain lockdown, usaha kuliner merosot karena ada puasa juga. Gimana caranya agar bisa eksis, Kang? Ya, ini anomali ya. Biasanya kalau satu-satunya di negara yang kemudian anomali konsumsinya meningkat karena kondisi puasa ya hanya di Indonesia sebenarnya. Jadi konsumsi itu tidak berubah, gitu. Kebutuhan dasarnya itu tidak berubah. Hanya kemudian levelnya yang mungkin bisa jadi diturunkan gitu ya. Kayak misalnya masyarakat sekarang tidak membeli beras tertentu gitu dengan merek atau dengan kualitas A gitu. Karena dengan yang biasa-biasa aja juga sudah ada. Gitu. Nah, merosot karena adanya puasa sebenarnya jarang terjadi ya. Karena biasanya justru konsumsi itu meningkat di bulan Ramadan. Nah, yang sekarang terjadi mungkin karena ada kekhawatiran. Nah, ini juga saya baca riset yang sebelumnya, ada kekhawatiran masyarakat karena membeli makanan jadi gitu. Khawatir ada kontaminasi, khawatir higienitasnya dan lain. Jadi faktornya lebih ke arah ke kesehatan. Jadi teman-teman bisa menunjukkan atau membuktikan kebersihan dan kesterilan dari produksinya gitu, dari produksi barang-barangnya gitu, sehingga masyarakat merasa aman dengan yakin deh dengan barang yang kita jual gitu. Nah, ke arah sana jadi waktu buka mungkin masih bisa berjualan, bisa dijual, bisa buka dagangan gitu.
Kemudian lagi-lagi caranya mungkin tidak bisa dijajakan di pinggir jalan gitu. Kalau di Bandung kan dulu biasanya kalau sore-sore begini tuh di jalan-jalan tertentu tuh banyak yang kemudian buka Banyak. lapak, membuka lapak Oh, jual sekarang dagang. nggak bisa, Kang, ya? Nah, sekarang Sekarang kan nggak dengan bisa, Kang? nggak bisa gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah, alternatifnya tetap balik lagi delivery gitu. Jadi delivery yang harus dilakukan, tidak kemudian Mungkin dengan cara yang sama. menarik deh. Ini mungkin bisa saya tambah sedikit, Kang, yang tadi tentang kuliner itu kan karena ini berkaitan sama behavior ya, habit dari konsumen sendiri yang khawatir kalau beli di rumah makan, di restoran itu khawatir yang masak ini sehat apa enggak, yang masak ini terkontaminasi apa enggak. Ini jujur aja agak khawatir juga loh. Banyak sekali yang khawatir itu. Mungkin solusinya itu pindah ke kuliner yang menunjukkan kebersihan atau enggak kuliner yang bisa dimasak di rumah. Frozen Benar. food lah, kayak frozen food ya. Kayak Ya. frozen food ini lagi naik daun karena orang masak di rumah ya, work from home di rumah, dan dia tahu sendiri prosesnya, dia sendiri yang proses, bukan orang lain. Itu mungkin untuk mungkin pelaku UKM yang kuliner bisa mencari solutif yang gimana produknya dimasak oleh konsumennya, bukan dia yang memasak. Atau dari segi story ketika memproduksinya juga bisa semacam mungkin bisa divideokan lah ya. Ditunjukkan lah ya, ditunjukkan bikin Benar, konten yang bahwa benar. oh ini saya aman. Ada beberapa salah satu apa namanya restoran juga itu dia mah menunjukkan oh yang masak ini suhu badannya segini, itu ada yang kayak gitu. Ya, benar, Itu unik. Bagaimana Justru safety? kreativitas itu sangat ditekan kita untuk kreatif di masa pandemi ini gitu. Oke. Jadi Tadi safety ketika cooknya itu harus diperhatikan dan memang itu harus diberitahukan kepada customer, harus diberitakan kepada customer. oke. Tadi ada pertanyaan lagi, Kang, nanti. Tanya Pak Ihsan, program apa yang disiapkan oleh Rumah Zakat terkait shifting from offline to online? Mengingat pelaku usaha di desa banyak berusia tua, sebab anak-anak mudanya lebih senang jadi pekerja. Nah, ini apa, Kang? Iya, jadi pertama memang pemilihan PM itu penting gitu ya untuk kemudian melihat ke depan berpotensi untuk dikembangkan atau tidak. Ini kembali kepada pemilihan. Tapi kalau misalkan sekarang memang sudah demikian, di Rumah Zakat dengan rencana membesarkan lapak desa ini bagian dari yang membantu menjualkan produk-produk yang diproduksi oleh PMPM yang memang sudah tidak mampu beradaptasi lah untuk online gitu. Orang-orang yang kemudian sepuh gitu dan lain-lain itu nanti kita akan coba bantu dengan dengan lapak desa baik yang sifatnya offline ataupun online. Jadi kemarin kita coba membuat duplikasi lapak desa di beberapa cabang gitu ya untuk mereka menghimpun produk-produk binaan kita kemudian dijualkan oleh orang yang khusus gitu. Yang kedua, teman-teman bisa kolaborasi antar PM-nya. Jadi membagi tugas, membagi peran, mana UMKM yang kemudian dia hanya untuk menjualkan atau reseller, mana UMKM yang kemudian fokus pada produksi gitu. Jadi memilah, tidak kemudian dia yang produksi, dia juga yang menjualkan. Atau mungkin nanti kita bikin program dengan juragan online, kita siapkan list sekian produk yang sudah dibina dan yang sudah diproduksi di berbagai wilayah di Indonesia dari binaan-binaan kita. Maka teman-teman di juragan online bisa membantu menjualkannya dengan misalkan keuntungan berapa persen, kemudian nanti berapa persen yang bisa lah. Bisa lah. Saya sebenarnya teman-teman di komunitas itu gini, Kang. Kan belajar ya. Kita kan biasanya adalah belajar digital marketing ya. Nah, banyak sekali teman-teman itu pengen belajar, tapi nggak ada produk. Nah, itu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi karena kan kita kan harus riset ya, Kang ya, kayak beberapa platform kan kita harus riset dulu produknya bukan market apa dan sebagainya. Dan kalau misal ada praktek yang harus iklan, dia harus praktek. Dan terkadang ada beberapa yang memang nggak punya produk, itu banyak sekali sih itu kondisinya. Ya. Jadi di desa ini banyak produk itu yang tapi nggak bisa jualin gitu. Ya, justru ini juga peluang bagi UMKM yang lainnya gitu. Kan peluang itu selalu
bertemu dengan permasalahan ya gitu. Ya. Masalah di satu pihak bisa jadi peluang di pihak yang lain gitu. Nah, ini juga pengaturan pengelolaan di mengecek lihat kondisi di masyarakatnya, ada nggak yang berpotensi untuk menjualkan. Kalau enggak ya memang kita harus bikin Kang Yayan secara masif program untuk menjualkan produk-produk UMKM ini untuk menyongsong tadi keberlimpahan pasca COVID lah ya. Nanti mungkin ada materi yang kemudian bisa menyampaikan trennya seperti apa pasca COVID. Nah, nanti kita akan coba bahkan kami di UMKM ini, Pak Mas Yayan, kami bisa memberikan mengintervensikan kepada PM-nya untuk memproduksi barang tertentu gitu. Oke. Sesuai tren ya, sesuai trennya yang emang dibutuhkan. Soalnya kan pasti di digital itu kan basicnya data ya Kang ya. Jadi semua data kebutuhan konsumen, apa yang dicari oleh netizen itu semuanya kan kerekam ya. Nah, kita sebagai yang pelaku digital marketing, kita memanfaatkan data-data itu yang diberikan oleh Google, Marketplace, Facebook, itu kita manfaatkan untuk kita berjualan, untuk kita mungkin mendapatkan cash di situ. Ya, jadi kami di pemberdayaan bisa mengintervensikan kepada binaan-binaan kami gitu. Oh, di sini demand-nya sedang ini, siap menampung, oke lah, lempar ke kita. Nanti kita coba intervensikan kita lakukan pembinaan kepada masyarakat untuk bisa memproduksi barang tertentu dengan spek tertentu gitu. Nah, ini juga penting kolaborasi teman-teman yang sudah mapan terlebih dahulu penjualannya dengan kami nih yang main di grassroots untuk membina UMKM untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan standar nasional atau standar internasional. Nah, kolaborasi yang bisa kita bangun nanti dengan antara pelaku bisnis dengan lembaga pemberdayaan semacam kami bisa dibuat seperti itu sebenarnya. Siap. Ini tadi pertanyaan lagi Kang. Tanya Kang Ihsan, kira-kira produk UMKM seperti oleh-oleh, apakah masih bisa dipertahankan untuk kondisi seperti ini? Ya, ini adalah produk yang agak sedikit berat untuk dipertahankan. Gitu. Beberapa hari lalu saya baca tren produk gitu ya, tren produknya yang kemudian meningkat gitu. Nah, memang oleh-oleh ini tidak menjadi primadona untuk kemudian diproduksi atau dijual saat ini gitu. Kenapa? Tempat oleh-olehnya ini tutup gitu, jadi susah gitu. Wisatawan juga nggak ada Kang. Wisatawan pariwisata tutup gitu kan, mau oleh-oleh kemana gitu. Nah, teman-teman bisa mengarahkan para UMKM-nya untuk memproduksi barang-barang yang mirip dengan yang biasa dikonsumsi atau kalau kemarin saya lihat di bidang yang menunjang kepada kesehatan dan vitalitas gitu, yang seperti itu yang lagi banyak diminati karena kecenderungan orang untuk ingin sehat dan lain-lain juga bisa kemudian dijadiin upaya kita untuk mengarahkan produksinya ke arah sini kan. Ya entah jadi oleh-oleh ataupun bukan asalkan dia masuk pada yang sifatnya nanti jatuhnya jadi basic bisa gitu. Tapi kecenderungannya untuk kemudian yang sekunder itu memang menurun sekarang itu. Sehingga nanti kita bisa mengarahkan para binaan-binaan kita atau UMKM untuk yang memproduksi makanan-makanan yang sesuai dengan trennya. Oleh-oleh ini tidak menjadi bagian yang kemudian hidup gitu. Atau mungkin dirubah nih ya, oleh-olehnya bisa dirubah Kang. Ada beberapa oleh-oleh awalnya menunggu wisatawan, ya membuat dia merubah model bisnisnya, menjadikan oleh-olehnya itu datang kepada orang. Ya, mendatangkan ya bisa. Kan bahkan kalau di Jakarta saya sekarang kemarin saya lihat ada virtual apa ya namanya ya. Jadi liburan tapi virtual gitu. Jadi kayak yang pakai goggles itu tapi memang real gitu. Jadi sekarang trennya yang hiburan-hiburan ke arah digital gitu virtual. Ya benar. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi Kang Indah. Ada yang tanya lagi nih. Teman-teman UMKM yang bergerak di daerah wisata harus merubah ke usaha baru toh sedang diminati. Mohon sarannya untuk usaha ini dapat bersaing dengan pemain lama dan tetap stabil. Maksudnya Kang. Ya. Bergerak di wisata harus berubah ke usaha baru. Ya, memang bersaing dengan pemain lama gitu. Nah, ketika kita mengikuti yang sekarang tren,
atau produk-produk yang diminati kekinian, ini kuenya jadi bertambah gitu. Bukan kemudian memanfaatkan kue yang sama. Contoh gambarannya beginilah. Ketika kita misalkan Bandung nih ya, Bandung ini ada katakanlah pengusaha minuman jahe gitu. Mungkin dia mengambil market share-nya 30% gitu dari total populasi atau misalnya total pengkonsumsi jahe tadi gitu. Nah, karena kondisinya pandemi seperti ini, kebutuhan orang yang akan jahe itu meningkat gitu. Jadi otomatis kue yang dibagi juga akan meningkat gitu. Jadi asumsi dasarnya begitu, Mas Budi tadi ya. Asumsi dasarnya begitu. Jadi jangan takut kemudian untuk bersaing dengan yang besar. Kenapa? Karena kuenya juga membesar gitu. Nah, ketika kue membesar, di dalam kue tersebut segmennya juga macam-macam gitu. Nah, mana kita nanti cari segmen yang kemudian belum diambil oleh pemain yang sudah ada atau pemain besar tersebut gitu. Nah, kita cari segmen lain gitu. Karena pasti ada kita katakanlah ngomongin apa ya? Ngomongin masker lah saat ini lah ya, masker itu ya. Masker itu kan awal-awal demand masker tinggi gitu. Produsennya sedikit, booming. Tapi sekarang boomingnya sedikit gitu. Karena sudah banyak kemudian kalau keluar rumah juga udah banyak yang nawar-nawarin masker dengan harga yang jatuh gitu. Tapi secara bisnis proses ada orang-orang yang kemudian mengambil peluang-peluang tertentu gitu. Oh, saya memproduksi masker yang kemudian desainnya menarik gitu sehingga harganya premium tapi juga tetap safety gitu. Itu berarti kan segmen terpisah gitu. Ada yang kemudian saya mau memproduksi khusus untuk medis, standarnya medis. Oke, itu bagian yang lain. Jadi jangan khawatir dengan persaingan dengan pemain utama gitu. Tinggal nanti kita bermain pada segmen mana yang mau kita ambil. Kemudian yang harus kita yakini bahwasanya ya karena demand-nya pun meningkat gitu, tidak hanya seperti yang biasanya gitu. Begitu Mas Budi gitu. Jangan khawatir kemudian bermain dengan pemain lama. Istilahnya kita nggak bisa idealis di masa kayak gini gitu. Nggak bisa idealis. Umroh harus tetap ya. Nggak bisa, ya. Harus survive. Harus survive. Harus survive. Survive mode istilahnya semua UKM survive mode. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih teman-teman kalau ada. Oke. Nggak ada ya? Mungkin kalau belum ada, mungkin gini Kang, ini kayaknya sudah mendekati apa ya, buka puasa ini kayaknya udah buka puasa dan kita sudah 1 jam lebih ini ngobrol-ngobrol. Nah mungkin bisa kesimpulan nih Kang, kesimpulan dari Kang Ihsan sebagai penutup webinar kali ini, mungkin pesan-pesan kepada teman-teman UMKM dan mungkin kesimpulan dari yang bisa diberikan kepada teman-teman apa Kang? Mungkin Kang. Pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM adalah ambil sekecil apapun peluang yang bisa kita ambil gitu. Jangan dan adaptif terhadap kebutuhan dan habit dari si customer, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya setiap orang mempunyai porsi rezekinya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kemudian putus asa atas pertolongan Allah, itu yang paling penting juga. Yang ketiga, peluang pasca COVID ini harus dimanfaatkan benar oleh UMKM seperti halnya yang tadi saya sampaikan. Kita UMKM harus berperan maksimum dengan peluang-peluang ada pasca COVID. Nah, untuk yang masyarakat umum, untuk kita semua juga, saya sarankan untuk membeli produk dari UMKM. Beli produk dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita. Itu yang kemudian harus didahulukan. Karena memang prinsip dari kerukunan kita ya seperti itu. Yang kedua, bantu rekomendasikan, harus direkomendasikan gitu produk-produk UMKM itu. Ayo bantu beli produk tetangga kita, produk UMKM kita gitu. Karena yang bisa menyelamatkan UMKM ya kita juga gitu. Yang ketiga, saling menjualkan. Jadi
kalau kita jangan katakan tidak gitu. Berubah ini, cari dulu rekan-rekan kita yang mungkin ada yang menjual apa, kemudian bantu menjualkan. Bantu jualkan produk-produk teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita atau UMKM pada umumnya. Itu mungkin yang bisa di-sharing di kesempatan sore hari ini, Kang. Alhamdulillah. Oke, Semoga kita terima semua kasih. lepas dari Siap. masa Covid ini ya, dan kembali bisa Amin. seperti Bisa sedia. kembali normal lagi lah secepat Amin. mungkin, survive mode lah ini maksudnya. Iya, ya. Oke, alhamdulillah Kang, terima kasih Siap. ilmu-ilmunya, terima kasih insight-nya. Ini sehat terus Kang. Mungkin sambil nunggu buka puasa. Nanti jangan keluar dulu Kang ya, bisa nanti di ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kang Ihsan atas materi-materinya, atas insight-insight barunya tentang UKM, dan semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman semua merasa materi ini bermanfaat, webinar ini bermanfaat, share seluas-luasnya, sebarkan ke teman-temannya atau mungkin yang lagi buntu ya di keadaan kayak gini, bisa di-share aja. Dan kita akan terus bertemu setiap hari ya. Nanti malam juga ada. Nanti malam insya Allah kita akan berbagi tips jago copywriting untuk pemula. Jadi teman-teman yang mungkin buntu bikin caption, copywritingnya gimana sih yang bagus, nanti insya Allah kita akan datangkan pemateri dari TDA ya, yaitu markomnya TDA, dan beliau juga copywriter. Nanti kita akan sharing-sharing ilmunya dan tentunya untuk menulis copywriter seperti apa. Nah, oke. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman. Jadi webinar ini tujuannya adalah membantu teman-teman saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Jadi silahkan share seluas-luasnya materi ini. Dan kalau teman-teman ingin berdonasi atau mungkin mensupport acara ini, monggo nanti semuanya akan kita salurkan kepada saudara-saudara yang terdampak, dan insya Allah salurkan melalui rumah zakat Kediri Kang ya. Insya Allah kita kerjasama dengan rumah zakat, nanti semuanya akan kita salurkan melalui rumah zakat yang nanti silahkan bisa disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, mungkin sementara begitu. Terima kasih Kang Ihsan, terima kasih kepada teman-teman Juragan Online sudah menonton webinar ini. Kita akan ketemu lagi nanti malam, dan besok lagi kita juga ketemu lagi setiap hari sampai kondisi COVID menurun lah. Nanti insya Allah kita istiqomah tiap hari kita adakan, nggak hanya bulan Ramadan aja. Tujuannya sih semoga bisa membantu teman-teman yang mendapatkan insight-insight baru untuk bertahan ya di COVID-19 ini, atau mungkin yang baru memulai bisnis, mungkin kena PHK atau mungkin bingung mau menambah penghasilan atau mau mulai bisnis, bisa mengikuti materi-materi ya webinar dari Juragan Online ini. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ihsan, terima kasih teman-teman. Mungkin seperti itu saya akhiri ya teman-teman. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.